A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, eh, Bapak dosen pengampu mata kuliah Hakikat Berkesulitan Belajar, Bapak Henry Abdul Qahar, izin untuk menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Hakikat Berkesulitan Belajar, yang akan saya jawab oleh saya sendiri, Yadi Supriyadi, kelas RPL R4G. Izin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binimatihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukri ala nikmatillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mencoba menjawab soal yang ke-1, yaitu konsep dasar mengenai learning disability dan learning difficulty. Adapun perbedaan dari atau definisi dari learning disability atau ketidakmampuan belajar adalah kondisi neurologis yang bersifat permanen dan disebabkan oleh gangguan fungsi otak, sehingga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memproses, menyimpan, dan mengungkapkan informasi. Kondisi ini bukan disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, kurangnya motivasi, atau faktor lingkungan semata, melainkan merupakan gangguan pada cara otak memproses informasi tertentu. Learning disability mencangkup kondisi seperti disleksia, kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia, kesulitan berhitung. Kondisi ini bersifat seumur hidup atau permanen, meskipun dengan intervensi yang tepat, dampaknya dapat diminimalkan secara signifikan. Adapun yang kedua, definisi learning difficulty atau kesulitan belajar. Learning difficulty adalah hambatan atau kesulitan dalam belajar yang bersifat sementara dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal yang tidak bersifat neurologis. Faktor penyebabnya antara lain metode pengajaran yang tidak sesuai, masalah emosional, kurangnya motivasi, ketidakhadiran yang sering, atau kondisi lingkungan belajar yang tidak kondusif. Berbeda dengan learning disability, learning difficulty dapat diatasi jika faktor penyebabnya ditangani dengan tepat. Misalnya, siswa yang kesulitan memahami matematika karena metode guru yang kurang efektif dapat berkembang pesat jika metode pengajaran diganti. Adapun perbedaan utama dari learning disability dan learning difficulty adalah dari aspek sifat. Learning disability yaitu permanen atau neurologis. Untuk learning difficulty itu sementara atau situasional. Penyebabnya learning disability biasanya dari gangguan fungsi otak, sementara learning difficulty faktor lingkungan, emosi, dan yang lainnya. Untuk IQ, learning disability umumnya rata-rata di atas rata-rata. Kalau learning difficulty bervariasi, tidak berkaitan. Penanganan intervensi khusus seumur hidup untuk learning disability, untuk learning difficulty dapat diatasi dengan penyesuaian. Contoh dari learning disability telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu disleksia, disgrafia, diskalkulia. Untuk contoh dari learning difficulty yaitu kesulitan karena metode ajar guru. Adapun contoh nyata di dalam kelas untuk learning disability, seorang siswa kelas 3 SD bernama, sebut saja berinisial AD, memiliki IQ normal
normal, rajin belajar, dan aktif di kelas. Namun ia konsisten, tidak mampu membaca dengan lancar, ia sering membalik huruf B dengan D ataupun P dengan Q, membaca sangat lambat dan tidak mampu mengeja kata-kata sederhana meski sudah berulang kali diajarkan. Ini ada ciri disleksia sebagai bentuk learning disability. Adapun contoh konkret dari learning difficulty yaitu seorang siswa bernama BD tiba-tiba mengalami penurunan prestasi di tengah semester. Setelah diselidiki, ternyata orang tuanya baru saja bercerai. Budi mengalami kesulitan konsentrasi dan belajar akibat tekanan emosional. Dengan dukungan konseling, prestasi BD kembali pulih. Untuk jawaban soal nomor 2 tentang hidden disability atau mengapa kesulitan belajar disebut hidden disability. Untuk pengertian hidden disability atau disabilitas tersembunyi adalah kondisi keterbatasan yang tidak tampak secara fisik dari luar. Berbeda dengan disabilitas fisik seperti tunanetra atau tunadaksya yang langsung terlihat. Hidden disability tidak dapat diidentifikasi hanya dengan melihat penampilan seseorang. Kesulitan belajar termasuk dalam kategori hidden disability karena tidak ada tanda-tanda fisik yang jelas. Anak dengan diseleksia, disgrafia, atau diskalkulia secara fisik tampak normal dan sehat. Mereka bisa berbicara, bermain, dan berinteraksi sosial layaknya anak pada umumnya. Mengapa kesulitan belajar disebut hidden disability? Karena tidak tampak secara fisik, anak dengan kesulitan belajar tidak memiliki ciri fisik yang membedakan dari anak lain. Keterbatasannya hanya muncul saat ia dihadapkan pada tugas akademik tertentu. Sering disalahartikan perilaku anak dengan eh, kesulitan belajar seperti lambat membaca, tulisan berantakan, atau sering melakukan kesalahan itu mudah disalahpahami sebagai kemalasan, ketidakpedulian, atau kebodohan. Tidak konsisten. Anak dengan kesulitan belajar mungkin mampu melakukan hal-hal tertentu dengan sangat baik. Misalnya unggul dalam seni olahraga atau menggambar, melukis, pemecahan masalah bebas, tetapi sangat kesulitan dalam hal lain sehingga sulit dipercaya bahwa ia memiliki hambatan nyata. Yang selanjutnya adalah tidak ada tes sederhana. Tidak seperti penglihatan atau pendengaran yang bisa diuji dengan alat sederhana. Kesulitan belajar memerlukan asesmen psikologis dan pendidikan yang komprehensif untuk didiagnosis. Adapun implikasi terhadap cara guru memperlakukan siswa dengan kesulitan belajar yaitu dengan resiko label negatif. Karena tidak terlihat, guru berisiko melabeli siswa dengan hambatan kesulitan belajar sebagai malas, nakal, atau tidak serius. Label ini sangat merusak kepercayaan diri siswa. Pentingnya observasi sistematis. Guru harus melakukan observasi yang terstruktur dan dokumentasi perilaku belajar siswa, bukan sekedar menilai dari hasil tes. Adaptasi instruksi. Guru perlu menyesuaikan metode pengajaran, waktu pengerjaan tugas, dan bentuk penilaian tanpa harus menunggu diagnosis formal. Komunikasi dengan orang tua dan tim profesional, guru harus aktif berkomunikasi dan tidak bekerja sendiri dalam menangani siswa dengan dugaan kesulitan belajar. Nah, untuk jawaban soal nomor 3 tentang mitos dan fakta tentang anak berkesulitan belajar. Biasanya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kita sebagai guru banyak mitos yang beredar. Misalnya untuk mitos yang pertama yaitu anak dengan kesulitan belajar pasti memiliki IQ rendah. Hal tersebut sebenarnya adalah mitos. Karena banyak guru dan orang tua beranggapan bahwa anak yang kesulitan belajar pasti memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau terbelakang. Dan
setelah dilakukan penelitian atau dengan fakta ilmiah, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak dengan learning disability justru memiliki IQ rata-rata hingga di atas rata-rata. Menurut definisi dari DSM-5, Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder, salah satu kriteria diagnosis kesulitan belajar siswa adalah bahwa kemampuan akademik jauh di bawah yang diharapkan berdasarkan usia kronologis dan tingkat kecerdasan. Artinya, anak dengan kesulitan belajar sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang cukup, namun terdapat gangguan spesifik dalam pemrosesan informasi tertentu. Tokoh-tokoh dunia seperti Albert Einstein, Thomas Edison, dan Richard Branson diketahui memiliki disleksia, namun memiliki kecerdasan luar biasa. Adapun mitos yang kedua yang sering beredar di lingkungan kita adalah kesulitan belajar disebabkan oleh kurangnya usaha atau kemalasan. Hal tersebut adalah mitos. Anak yang berkesulitan belajar dianggap tidak berusaha cukup keras, tidak serius, atau sengaja tidak mau belajar itu eh, mitos ya. Karena berdasarkan fakta ilmiah atau penelitian, riset neuroscience modern menggunakan teknologi fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, membuktikan bahwa otak anak dengan diseleksia misalnya memiliki pola aktivitas yang berbeda di area pemrosesan fonologis, gyrus angular, korteks temporal, parietal. Perbedaan ini bersifat neurologis dan bukan merupakan pilihan anak. Anak dengan kesulitan belajar justru sering kali berusaha jauh lebih keras dari teman sebayanya hanya untuk mencapai hasil yang sama. Dan kondisi ini menyebabkan kelelahan kognitif, kognitif overload yang luar biasa. Adapun dampak jika guru mempercayai mitos ini, guru akan memarahi, menghukum, atau mempermalukan siswa di depan kelas karena dianggap malas. Ini akan menyebabkan trauma psikologis, learned helplessness, dan siswa semakin menghindari kegiatan belajar, kepercayaan diri siswa hancur atau menurun, motivasi belajar pun turun drastis. Untuk soal keempat, klasifikasi kesulitan belajar, mm, perkembangan dengan akademik. Perbedaan antara kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik, eh, mengapa keduanya saling berkaitan? Kesulitan belajar perkembangan adalah hambatan pada fungsi-fungsi dasar kognitif dan psikologis yang diperlukan sebagai fondasi dalam proses belajar. Fungsi-fungsi ini berkembang secara bertahap seiring pertumbuhan anak dan menjadi prasyarat bagi kemampuan akademik. Jenis-jenis kesulitan belajar berperkembangan meliputi gangguan perhatian, contohnya kesulitan mempertahankan fokus dan mengabaikan distraksi. Yang kedua, gangguan persepsi, yaitu kesulitan menginterpretasi informasi yang diterima melalui indera penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga, gangguan memori, yaitu kesulitan menyimpan dan mengambil kembali informasi dari memori jangka pendek maupun panjang. Yang keempat, gangguan bahasa, yaitu kesulitan memahami atau mengungkapkan bahasa secara lisan. Yang kelima, gangguan motorik, yaitu kesulitan koordinasi gerak yang diperlukan untuk menulis. Kesulitan belajar akademik atau academic learning difficulties, kesulitan belajar akademik adalah hambatan yang tampak langsung dalam performa bidang pelajaran tertentu, yaitu membaca, seperti atau diseleksia, menulis, disgrafia, dan berhitung diskalkulia. Ini merupakan manifestasi yang dapat diobservasi secara langsung oleh guru di kelas melalui hasil kerja dan perilaku belajar siswa. Keterkaitan keduanya yaitu kesulitan belajar, perkembangan, dan akademik bersifat hierarkis, yaitu kesulitan perkembangan merupakan akar yang menopang munculnya kesulitan akademik.
ibarat sebuah bangunan. Kesulitan perkembangan adalah masalah pada pondasinya. Sementara kesulitan akademik adalah keretakan yang tampak di dinding. Kita simulasikan dengan contoh. Misal, anak dengan gangguan persepsi visual atau perkembangan akan kesulitan membedakan bentuk huruf yang mirip seperti B dan D, yang kemudian memunculkan gejala diseleksia atau akademik. Contoh yang kedua, anak dengan gangguan memori kerja atau perkembangan akan kesulitan mengingat langkah-langkah dalam operasi matematika, sehingga muncul diskalkulia dari dalam bidang akademik. Contoh anak yang ketiga adalah anak dengan gangguan motorik halus, perkembangan akan mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan tangan saat menulis, yang kemudian berkembang menjadi disgrafia dalam bidang akademik. Untuk soal yang kelima, perihal tiga jenis kesulitan belajar, siswa eh, fokus pada diseleksia. Definisi diseleksia adalah gangguan belajar spesifik yang bersifat neurologis, ditandai dengan kesulitan dalam akurasi dan atau kelancaran pengenalan kata, kemampuan mengeja yang buruk, dan kemampuan decoding penguraian kode yang rendah. Kesulitan ini berakar pada defisit teknologis, yaitu kemampuan otak untuk memproses dan memanipulasi bunyi-bunyi dalam bahasa. Secara neurologis, penelitian menunjukkan ada perbedaan aktivitas di area otak kiri yang berperan dalam pemrosesan bahasa, khususnya di area Broca, Wernicke, dan gyrus angular pada individu dengan diseleksia dibandingkan individu tanpa diseleksia. Adapun ciri-ciri diseleksia yang dapat diamati di kelas. Yang pertama, membaca sangat lambat dan tidak lancar meskipun sudah berkali-kali berlatih. Yang kedua, sering membalik huruf B dibaca D. Adapun yang huruf P dibaca Q atau membalik urutan huruf dalam kata was dibaca sau. Yang ketiga, kesulitan mengeja. Kata yang sama bisa dieja berbeda-beda dalam satu tulisan. Yang keempat, tidak mampu menghubungkan bunyi dengan simbol huruf, kesulitan fonem grafem. Yang kelima, membaca dengan bantuan jari untuk melacak baris teks. Yang keenam, menghindari kegiatan membaca keras di depan kelas, tampak cemas dan tegang saat diminta membaca di depan kelas. Yang ketujuh, kemampuan lisan, berbicara dan memahami penjelasan verbal jauh lebih baik daripada kemampuan tulisannya. Yang kedelapan, nilai membaca rendah, namun nilai lisan dan diskusi relatif baik. Adapun dampak terhadap proses belajar siswa secara akademik atau dampak akademik, karena hampir seluruh mata pelajaran bergantung pada kemampuan membaca teks, diseleksia berdampak lintas mata pelajaran. Siswa dengan diseleksia akan kesulitan dalam eh, membaca teks panjang atau membaca soal, bahasa asing, dan bahkan matematika soal cerita. Dampak psikologis pada anak atau siswa dengan diseleksia yang tidak teridentifikasi sering mengalami harga diri rendah, kecemasan tinggi saat pelajaran membaca, depresi akibat kegagalan berulang, dan dalam jangka panjang mengembangkan learned helplessness. Mereka seringkali bertanya-tanya mengapa mereka berbeda dari teman-teman. Adapun dampak sosialnya, anak dengan diseleksia memiliki rasa malu saat membaca keras di kelas, membuat siswa menarik diri, menghindari partisipasi, atau bahkan menunjukkan perilaku mengganggu sebagai mekanisme pertahanan diri. Untuk jawaban soal keenam, perihal etiologi atau faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar yang pertama yaitu neurologis atau gangguan fungsi otak. Faktor neurologis merujuk pada gangguan atau perbedaan dalam struktur dan fungsi otak yang mempengaruhi cara otak memproses informasi. Ini merupakan faktor penyebab paling sentral dalam learning disability. Mekanisme pengaruhnya terhadap fungsi belajar yaitu disfungsi hemisfer kiri. Hemisfer kiri otak berperan dalam memproses bahasa dan urutan logis.
Gangguan pada area ini mengakibatkan kesulitan dalam membaca, menulis, dan pemrosesan fonologis yang merupakan inti dari diseleksia. Gangguan koneksi antar area otak. Penelitian neuromaging menunjukkan bahwa pada anak dengan diseleksia, koneksi antara area visual, korteks oksipital, dan area bahasa atau area Wernicke dan Broca lebih lemah dibandingkan anak tanpa diseleksia. Disfungsi korteks prefrontal berperan dalam fungsi eksekutif seperti perencanaan, perhatian, dan pengendalian impuls. Gangguan pada area ini berkaitan erat dengan ADHD dan kesulitan belajar. Yang selanjutnya, gangguan cerebellum. Cerebellum berperan dalam otomatisasi keterampilan. Gangguan di sini menyebabkan membaca dan menulis tetap menjadi proses yang sangat melelahkan meski sudah berlatih. Faktor yang kedua, genetik atau hereditary. Faktor genetik adalah salah satu penyebab utama yang telah terbukti secara ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa kesulitan belajar memiliki komponen herediter yang kuat. Bukti dan mekanisme genetik. Studi keluarga. Jika seseorang anak memiliki orang tua dengan diseleksia, risiko anak tersebut mengalami diseleksia meningkat 40-60% dibandingkan populasi umum. Yang kedua, studi kembar, yaitu penelitian pada kembar identik monozigot menunjukkan tingkat konkordansi diseleksia sekitar 68-80%. Jauh lebih tinggi dibandingkan kembar paternal dizigot yang hanya sekitar 35-40%. Identifikasi gen. Para ilmuwan telah mengidentifikasi beberapa gen yang berkaitan dengan diseleksia, antara lain DYH, DYXC1, DCDC2, KIAA0319, dan ROBO1. Gen-gen ini terlibat dalam migrasi neuron selama perkembangan otak janin. Yang selanjutnya, pengaruh pada fungsi belajar. Faktor genetik menentukan bagaimana neuron-neuron otak bermigrasi dan terhubung selama perkembangan janin, sehingga membentuk arsitektur otak yang berbeda dalam pemrosesan informasi tertentu. Soal yang ketujuh, perihal dampak psikologis eh, dan apa yang dimaksud dengan learner happiness pada anak berkesulitan belajar, bagaimana kondisi ini terbentuk di lingkungan sekolah. Yang pertama, definisi learner helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari adalah kondisi psikologis di mana seseorang belajar untuk percaya bahwa ia tidak memiliki kendala atas hasil dari tindakannya, sehingga ia berhenti berusaha meskipun sebenarnya masih ada peluang untuk berhasil. Konsep ini pertama kali kemukakan oleh psikolog Martin Seligman tahun 1967 melalui eksperimennya pada anjing yang diberi kejutan listrik tanpa kemampuan menghindarinya. Ketika kemudian diberi kesempatan untuk menghindari kejutan, anjing tersebut tetap tidak berusaha menghindari karena telah belajar bahwa usahanya tidak akan membuahkan hasil. Pada manusia, khususnya anak dengan kesulitan belajar, kondisi ini berkembang melalui pengalaman kegagalan yang berulang-ulang tanpa dukungan yang memadai. Yang B, proses terbentuknya di lingkungan sekolah. Learner helplessness pada anak dengan kesulitan belajar terbentuk melalui siklus yang berulang. Tahap yang pertama, usaha tanpa hasil. Anak berusaha kelas, anak berusaha keras belajar membaca, menulis, atau berhitung. Namun tetap gagal karena hambatan neurologisnya, usaha kelas tidak menghasilkan peningkatan yang nyata. Tahap kedua, umpan balik balik negatif. Guru memberikan nilai rendah, teman mengejek, atau orang tua mengungkapkan kekecewaan, anak menerima pesan bahwa ia telah gagal. Tahap yang ketiga, pembentukan atribusi. Anak mulai mengatribusikan kegagalan pada faktor internal yang stabil dan global. Misalkan anak menjag dirinya, saya memang bodoh, saya tidak bisa apa-apa, atau tidak ada gunanya berusaha. Tahap keempat, penghentian usaha. Anak mulai menyerah.
sebelum mencoba karena percaya usahanya tidak akan berhasil. Ia tampak apatis, tidak termotivasi, atau menghindari tugas. Tahap yang kelima, penguatan siklus. Karena tidak lagi berusaha, performa semakin buruk, yang semakin memperkuat keyakinan bahwa ia memang tidak mampu. Yang C, indikator perilaku di kelas. Sering berkata, saya tidak bisa atau saya bodoh sebelum mencoba mengerjakan tugas. Menyerahkan lembar jawaban kosong atau tidak menyelesaikan tugas. Tampak apatis, tidak antusias, dan tidak merespon pujian atau penghargaan. Menghindari tugas baru atau tantangan akademik membutuhkan dorongan ekstrim hanya untuk memulai mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, peran guru dalam mencegah dan membalik kondisi ini. Salah satunya adalah memberikan tugas yang disesuaikan agar anak dapat mengalami keberhasilan kecil secara konsisten. Gunakan pujian yang spesifik dan atribut, bukan kamu pintar, tetapi kamu berhasil atau kamu hebat karena kamu berusaha dan mencoba cara baru. Ajarkan grow mindset bahwa kemampuan dapat berkembang dengan usaha. Hindari perbandingan dengan siswa lain, fokus pada kemajuan individual. Soal yang kedelapan mengenai komorbiditas dalam kesulitan belajar. Adapun jawabannya adalah pengertian komorbiditas adalah kondisi di mana seorang individu mengalami dua atau lebih gangguan atau kondisi secara bersamaan. Dalam konteks kesulitan belajar, komorbiditas mengacu pada kehadiran kesulitan belajar bersamaan dengan gangguan perkembangan atau kondisi psikologis lain pada anak yang sama. Komorbiditas bukan sekadar kebetulan, seringkali kondisi yang muncul bersama memiliki faktor penyebab yang tumpang tindih, baik secara genetik maupun neurologis. Memahami komorbiditas sangat penting karena penanganan harus bersifat holistik dan menyeluruh, bukan hanya menangani satu kondisi. Komorbiditas kesulitan belajar dan ADHD, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan neurologis yang ditandai dengan kesulitan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Penelitian menunjukkan tingkat komorbiditas yang sangat tinggi antara kesulitan belajar dan ADHD. Sekitar 25-40% anak dengan disleksia juga memiliki ADHD. Sekitar 30-50% anak dengan ADHD juga memiliki setidaknya satu bentuk kesulitan belajar. Keduanya memiliki dasar neurologis yang berkaitan, terutama melibatkan disfungsi pada sistem dopaminergic dan noradrenergic, serta gangguan pada korteks prefrontal. Dampak komorbiditas kesulitan belajar atau dengan ADHD di kelas. Tantangan berlapis. Anak tidak hanya kesulitan membaca disleksia, tetapi juga tidak mampu duduk dengan tenang dan mempertahankan perhatian cukup lama untuk berlatih membaca. ADHD. ADHD. Kedua, kondisi saling memperparah. Kesulitan manajemen kelas. Perilaku hiperaktif atau impulsif akibat ADHD dapat mengganggu kelas. Sementara guru perlu memberikan akomodasi khusus untuk siswa dengan kesulitan belajar secara bersamaan. Kompleksitas asesmen. Sulit membedakan apakah performa buruk disebabkan oleh kesulitan belajar, ADHD, atau kombinasi keduanya tanpa asesmen komprehensif. Dampak psikologis lebih berat, seperti resiko loneliness, helplessness, kecemasan, dan depresi lebih tinggi pada anak dengan komorbiditas dibandingkan yang hanya memiliki satu kondisi. Kebutuhan intervensi ganda, yaitu guru perlu menerapkan strategi untuk kesulitan belajar, misalnya dengan pohon lebih besar, waktu ekstra, sekaligus strategi untuk ADHD, misalnya instruksi pendek, istirahat bergerak, tempat duduk di depan. Jawaban soal yang ke-9, pelihara identifikasi dini anak berkesulitan belajar. Mengapa identifikasi dini sangat penting? Identifikasi dini adalah proses mengenali tanda-tanda kesulitan belajar pada anak sedini mungkin. Idealnya pada usia prasekolah atau awal sekolah dasar. Pentingnya identifikasi dini tidak dapat dilebih-lebihkan karena berkaitan langsung dengan dua aspek fundamental, perkembangan otak dan kesehatan psikologis anak.
Kaitannya dengan perkembangan otak. Otak anak memiliki neoplastisitas yang luar biasa tinggi pada usia dini. Neoplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah, membentuk koneksi baru, dan mengorganisasi ulang dirinya sebagai respon terhadap pengalaman belajar. Window of opportunity perkembangan otak yang pesat terjadi antara usia 0 sampai 7 tahun. Pada periode ini, otak sangat responsif terhadap intervensi. Intervensi pada anak dengan kesulitan belajar dapat membantu otak membentuk jalur alternatif dan pemrosesan informasi. Plastisitas menurun seiring usia. Semakin terlambat intervensi dilakukan, semakin kecil kemungkinan otak untuk menyesuaikan diri. Intervensi pada usia 6-7 tahun jauh lebih efektif dibandingkan intervensi pada usia 12 tahun. Bukti neuroscience, penelitian menunjukkan bahwa program intervensi fonologis yang diberikan pada anak diseleksia usia dini mampu meningkatkan aktivitas di area otak yang berkaitan dengan membaca dan menghasilkan perubahan struktural yang dapat diamati melalui MRI. Kaitannya dengan kondisi fisiologi anak, mencegah learner helplessness, identifikasi dini memungkinkan intervensi sebelum siklus kegagalan berulang terbentuk. Jika anak ditangani sebelumnya mengalami terlalu banyak kegagalan, ia tidak mampu atau tidak sempat mengembangkan keyakinan saya tidak mampu. Mencegah stigma dan label negatif. Anak yang kesulitan tidak teridentifikasi akan terus-menerus menerima penilaian negatif dari guru dan teman yang berusaha konsep diri secara permanen. Membangun resiliensi lebih awal, anak yang teridentifikasi dini dapat diberi pemahaman yang sesuai usianya, bahwa ia belajar dengan cara yang berbeda, bukan bahwa ia bodoh, sehingga ia dapat membangun resiliensi. Mengurangi kecemasan akademik. Penanganan diri mengurangi akumulasi pengalaman stres akademik yang dapat berkembang menjadi kecemasan atau fobia sekolah. Jawaban soal ke-10 mengenai prosedur screening kesulitan belajar di sekolah. Gambaran umum prosedur screening kesulitan belajar di sekolah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin memiliki kesulitan belajar, sehingga dapat dirujuk untuk asesmen lebih lanjut. Screening bukan diagnosis, ia adalah langkah awal yang menentukan siapa yang perlu dievaluasi lebih mendalam. Langkah-langkah prosedur screening. Yang pertama adalah observasi sistematis. Guru mengamati perilaku belajar siswa secara berkelanjutan dan terstruktur selama minimal 4-6 minggu. Aspek yang diamati, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Tingkat perhatian, perilaku saat mengerjakan tugas. Interaksi sosial dan respon terhadap instruksi. Dokumentasi dalam bentuk catatan anekdot, jurnal observasi atau checklist perkembangan. Langkah yang kedua, analis hasil kerja siswa. Guru menganalisis portofolio, hasil ulangan, dan tugas harian siswa untuk menemukan pola kesalahan yang konsisten. Contoh, apakah siswa konsisten membalik huruf? Apakah perhitungan selalu salah pada jenis soal tertentu? Apakah tulisan selalu sulit dibaca? Langkah 3, screening informal menggunakan instrumen checklist. Guru menggunakan checklist tanda-tanda kesulitan belajar yang telah terstandarisasi untuk menandai perilaku yang terobservasi. Contoh instrumen checklist deteksi dini diseleksia, skala observasi perilaku, atau kuesioner perkembangan bahasa. Yang langkah keempat, diskusi kolaboratif. Guru mendiskusikan temuan observasinya dengan guru lain yang juga mengajar siswa tersebut. Wali kelas, konselor sekolah, dan kepala sekolah. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa kesulitan bukan bersifat situasional, misalnya hanya muncul pada satu mata pelajaran atau dengan satu guru tertentu. Langkah yang kelima, komunikasi dengan orang tua. Guru mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menyampaikan temuan secara sensitif dan kolaboratif, bukan menghakimi. Mengumpulkan informasi dari orang tua tentang riwayat perkembangan anak, keluarga, dan observasi di rumah. Langkah keenam, rujukan ke profesional.
Jika hasil screening menunjukkan in- indikasi kesulitan belajar siswa yang signifikan, sekolah merujuk siswa ke psikolog pendidikan, dokter anak, atau terapis yang kompeten. Rujukan disertai dokumentasi lengkap, catatan observasi guru, hasil kerja siswa, laporan dari orang tua, dan hasil checklist screening. Proses rujukan harus dilakukan dengan sensitif dan menghormati privasi keluarga. Peran sentral guru dalam proses screening. Guru adalah first line of identification. Pihak pertama yang memiliki kesempatan untuk mengamati siswa secara langsung dalam praktek belajar setiap hari. Peran guru meliputi observasi utama. Guru menghabiskan waktu paling banyak bersama siswa dan dapat mendeteksi pola kesulitan yang konsisten. Dokumentator. Guru bertanggung jawab mendokumentasikan observasi secara sistematis dan objektif. Komunikator guru menjadi jembatan antara siswa, orang tua, dan tim profesional. Fasilitator intervensi awal. Sambil menunggu proses asesmen formal, guru dapat memberikan akomodasi dan modifikasi instruksional sebagai tindakan responsif. Advokat siswa, guru berperan memastikan siswa mendapatkan layanan dan dukungan yang dibutuhkan. Screening bukan untuk membeli label siswa, melainkan untuk membuka pintu menuju dukungan yang tepat. Setiap langkah dalam prosedur ini harus dilakukan dengan sikap profesional, empati, dan komitmen pada kepentingan terbaik untuk siswa. Nah, demikian jawaban soal UTS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam menyampaikan jawaban. Mohon maaf apabila suara yang saya sampaikan kurang jelas atau ada suara yang lain atau bayangan di luar sana. Mohon maaf atas kekurangannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.